Oke, dan hari ini kita akan belajar fisika ya. Dan kebetulan pada saat aku ada di sebuah grup anime lovers, aku kan nanya di situ ya. Weh, soal fisika apa nih yang menurut kalian sulit? Terus ada yang jawab tuh, menghitung cepatnya gerak benda, kata si Uta. Nah, menghitung cepatnya gerak benda. Mungkin kalian banyak yang tahu atau nggak tahu atau tahu tapi nggak bisa ngerjakan dan bingung juga buat apa sih belajar menghitung cepatnya gerak benda. Sebenarnya kalau kita menghitung cepatnya gerak benda itu mempunyai banyak manfaat ya, kayak kita bisa mengetahui kapan kereta api akan datang, pesawat akan datang, terus kita tahu mamang-mamang GoFood bakal sampai berapa menit lagi ketika akan mengantarkan makanan. Itu semua karena kita bisa menghitung cepatnya gerak benda. Jadi belajar fisika itu manfaatnya ada banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan rumus yang sederhana ini, menghitung cepatnya gerak benda ini, bisa digunakan untuk memprediksi posisi bulan ketika mengitari bumi. Karena kita udah mengetahui kecepatan bulan mengitari bumi itu dan juga satelit. Keren kan? Jadi kayak gimana belajarnya? Oke, kita akan mulai pelajarannya dan kita simak dulu intronya, oke? My hero, show me what I gotta do. Made up my mind, wanna be like you, don't care whatever people say. I know I'll be service you. You know I will. Sometimes anything doesn't go wrong. Well, I keep trying, keep moving. I don't believe what I'm working on. Can anyone tell me the way to make it? I guess now I'm the only one. I know of your own future. No matter what happens, I'll do, I won't stop. I'll make you progress step by step. Nah, bicara soal mengukur kecepatan suatu benda, kita akan belajar tentang yang namanya gerak lurus, guys, di bab 2. Kebetulan kalau di buku fisika yang aku download ini, bab 2-nya adalah gerak lurus, tapi penjelasannya sama aja ya. Nah, sebelum kita menuju ke bagaimana sih cara menghitung kecepatan suatu benda padat kayak mobil, motor gitu, kita harus tahu nih jarak dan perpindahan dulu. Apa sih bedanya jarak dengan perpindahan? Nah, seperti yang kita tahu, kalau di dalam buku fisika ini, dia menjelaskan bahwa perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Maksudnya adalah perpindahan itu adalah seberapa jauh benda atau orang berpindah dari titik awalnya. Teorinya kan seperti itu. Lalu, apa sih yang namanya jarak? Nah, jarak adalah jumlah lintasan ya guys. Jumlah lintasan seberapa jauh ia berjalan gitu. Terus bedanya apa dong sama perpindahan? Nah, sebenarnya cukup sulit sih sebenarnya untuk menjelaskan dengan kata-kata ya. Jadi di sini kita akan langsung aja kayak menjawab sebuah soal sederhana ya. Kita nggak usah ngikut ngelihat grafik yang kayak gini. Karena aku yakin kalian pasti akan berpikir, wah ini angka-angkanya ribet, ada X lah, ada Y kan, ada X, ada Y, terus ada tanda panah ke sana, tanda panah ke sini, tanda panah ke sana. Jadi aku akan jelaskan secara simpel. Oke, kita akan bikin soalnya terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin memahami suatu konsep, kita harus membuat soal yang lebih sederhana dengan angka yang lebih kecil.
tapi konsepnya sama. Karena apa? Yang kita ingin ketahui itu adalah konsepnya, guys. Bukan seberapa sulit soal yang bisa kita kerjakan. Percuma kita bisa ngerjakan soal yang yang berat gitu, tapi kita nggak ngerti konsepnya, maka kedepannya akan sulit. Oke, kita akan bikin contoh soal ya. Kita perbesar dulu ini tulisannya. Kita akan bikin contoh soal sederhana. Jadi kayak gini. Tono dan Tini pergi menggunakan sepeda motor. Menggunakan sepeda motor. Menuju ATM sejauh 20 meter dari rumahnya. Nah, kemudian setelah dari ATM, Tono dan Tini pergi. Kita harus tulis ini dulu. Pergi lurus. Kita lurus ya, lurus ke depan menggunakan sepeda motor menuju ATM sejauh 20 meter dari rumahnya ya. Setelah itu dari ATM Tono dan Tini bergerak mundur menggunakan sepeda motornya sejauh 10 meter. Nah, pertanyaannya, berapa perpindahan dan jaraknya? Nah, kira-kira kayak gimana nih jawabnya? Jadi, kalau kita mau jawab soal kayak gini, kita harus bisa namanya imajinasi, guys. Kayak mengimajinasikan apa sih yang terjadi di dalam soal ini. Kita bisa menggunakan kertas coret-coretan gitu untuk mengimajinasikan atau menggambarkannya. Jadi di sini kita akan mengimajinasikan ya, guys ya. Nah, di sini Tono dan Tini pergi menggunakan sepeda motor kan dari rumahnya. Kemudian mereka menuju ke sebuah ATM dengan jarak sekitar 20 meter, guys ya. Lalu setelah sampai di ATM sejauh 20 meter, mereka bergerak mundur lagi nih, guys. Bergerak mundur menuju ke KFC sejauh 10 meter, guys ya. Nah, pertanyaannya, berapa jarak dan perpindahannya atau perpindahan dan jaraknya? Nah, kan sudah dijelaskan tuh di awal bahwa perpindahan adalah seberapa jauh dia berpindah dari titik awalnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, pada perjalanan pertama, dia berpindah dari titik awalnya sejauh 20 meter menuju ATM. Tetapi, Tono dan Tini bergerak mundur sejauh 10 meter dari ATM menuju KFC. Dan otomatis jarak perpindahannya berkurang menjadi 10 meter.
Nah, kenapa demikian? Karena pergerakan mundur Tono dan Tini ini kembali menuju ke titik awalnya, yaitu rumahnya. Makanya, perpindahan dari Tono dan Tini adalah 20 dikurangi 10 sama dengan 10 meter. Jadi, perpindahan Tono dan Tini adalah 10 meter. Itulah yang dinamakan dengan perpindahan. Nah, sekarang jarak. Lalu jarak itu apa sih? Jarak adalah jumlah atau apa ya? Kayak panjang lintasan yang sudah dilalui oleh Tono dan Tini. Jadi, lintasan yang dilalui adalah mereka bergerak maju sebanyak 20 meter dan bergerak mundur sebanyak 10 meter. Sehingga jarak yang sudah ditempuh Tono dan Tini adalah 20 ditambah 10 sama dengan 30 meter. Itulah yang dinamakan dengan jarak. Jadi sampai di sini kalian pasti sudah paham apa bedanya jarak dengan perpindahan. Jadi sekali lagi dijelaskan, perpindahan adalah seberapa jauh dia berpindah dari titik awalnya. Sedangkan jarak adalah seberapa jauh atau seberapa panjang lintasan yang sudah dilaluinya. Penjelasan sederhananya seperti itu. Jadi kalian nggak perlu yang harus bingung-bingung kayak melihat antara X dan Y dan tanda panah ke depan, tanda panah ke belakang. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa membuat soal sederhana kayak gini untuk mengerti konsepnya, guys. Nah, setelah kalian udah paham apa itu perpindahan dan jarak, kita akan buka lagi buku fisika tadi. Bentar ya, agak nge-lag. Oke. Gimana tadi? Oh ya, di sini. Agak nge-lag, guys. Laptopnya agak kentang soalnya. Oke, ini deh. Kita udah ngerti perpindahan dan jarak. Jadi kita nggak perlu nih lihat ini. Kita udah ngerti konsepnya kayak gimana. Apa ini garis-garis. Intinya kayak tadi, kalian udah ngerti apa itu perpindahan, apa itu jarak. Dan ini rumusnya katanya. Kalau kalian udah ngerti konsep, kalian sebenarnya sudah ngerti sih rumus kayak gini. Nanti kita bahas rumusnya dengan ini ya. Yang penting kita belajar konsepnya dulu. Yang penting itu. Kita nggak perlu ngapalin yang namanya segitiga X, X2, X1. Yang penting kita paham kalau perpindahan itu seberapa jauh dia berpindah, jarak itu jumlah lintasannya. Udah. Terus yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan, oke? Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, apa sih beda dari kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata? Nah, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini kebetulan sudah dijelaskan ya secara nyata bahwa perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah kalau kita mencari sebuah kelajuan rata-rata, maka jarak dibagi dengan waktu. Kita kan udah tahu tuh apa itu jarak, apa itu perpindahan. Berarti jangan sampai salah. Jadi kalau misalkan soal yang ditanya, berapakah kelajuan rata-rata benda ini atau berapakah kelajuan rata-rata sepeda ini, berarti yang harus dibagi dengan waktu itu adalah jaraknya, bukan perpindahannya. Sedangkan kalau yang ditanya adalah kecepatan rata-rata, berarti perpindahannya yang dibagi dengan waktu. Jadi ingat tuh, harus diingat-ingat nih. Kalau misalkan kelajuan yang dicari berarti jaraknya yang dibagi dengan waktu. Kalau perpindahan yang dicari berarti, kalau kecepatan yang dicari berarti perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, kita akan coba bikin soal sederhana lagi. Kita lanjutkan soal yang tadi aja ya. Jadi kan kita udah tahu nih. Tono dan Tini kan sudah tahu nih bergerak sejauh 20 meter, terus habis itu mundur lagi 10 meter,
dengan waktu, kita tulis dengan waktu ya, kita tentukan waktunya dulu. Dengan gimana nih? Dengan waktu misalnya dalam waktu 10 detik, 10 meter 10 detik. Logis lah. Berapa kecepatan rata-rata berapa kecepatan rata-rata dan kelajuannya? Kan gini pertanyaannya, berapa gitu kecepatan antara rata-rata dan kelajuannya. Oke. Kita akan lihat di sini ya. Nah, di sini kita udah tahu nih. Bentar, kita perkecil dulu. Itu kita copy aja langsung. Paste. Ayo muncul. Nah, ini dia. Duh, salah dong. Oke. Nah, kita udah tahu nih. Terus jarak dengan waktu 10 detik. Oke, berarti Tono dan Tini pergi dari rumahnya menuju ATM terus balik lagi ke ini apa namanya KFC itu selama 10 detik. Dan kita ingat-ingat. Kalau jarak itu adalah jumlah lintasannya. Berarti kalau kita mencari kelajuan rata-rata, jarak dibagi dengan waktunya. Jaraknya berapa? Jaraknya kita udah tahu nih, 30 meter. Berarti berarti kelajuan rata-rata sama dengan 30 meter dibagi dibagi 10 meter. Kan gini. Atau garis tanda 2 lah, bentar. Biar enggak salah kaprah. Berarti di sini kita pakai lambang matematika, bentar ya. Kan di mana ya lambang matematika di sini? Lupa aku. Simbol ini dia. Morse simbol. Garis ya, garis tanda bagi ini dia. Sorry ya guys, gak bisa garis 2 karena aku gak ngerti di mana. Close dibagi dengan 10 detik. Sama dengan 30 bagi 10 berapa? Sama dengan 3 meter per detik. Atau 3 meter. Atau bisa juga ditulis dengan gini aja dah. 3 meter per second. Nah, inilah namanya kelajuan. Lalu bagaimana dengan kecepatan? Kecepatan sama dengan kita kan tahu nih. Mencari kecepatan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kita udah tahu nih, perpindahan dia dari titik utamanya kan berada di sini. Berarti kan sama dengan 10 meter kan, karena 20 dikurangi 10. Berarti 10 meter dibagi, harus ngasih simbol lagi. Dibagi, mana tanda bagi ini dia. Dibagi dengan 10 detik sama dengan 1 meter per second. Inilah kecepatannya.
Dan inilah kelajuannya. Jadi kelajuan dengan kecepatan itu berbeda guys. Makanya kalau pas kita jawab soal, kita tuh harus hati-hati gitu. Kayak baca pertanyaannya. Dia yang ditanyakan itu kelajuan atau kecepatan. Nah makanya belajar fisika itu kita nggak bisa ngafal. Tapi kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Nah dari sini kalian pasti udah ngerti nih. Apa sih perbedaan kelajuan, apa sih perbedaan kecepatan. Nah, karena kita udah ngerti apa itu kecepatan, apa itu kelajuan, apa itu perpindahan, apa itu jarak. Sekarang kita lanjut lagi untuk melihat bukunya ya. Dan kita nggak perlu tuh yang kayak V sama dengan ini sama dengan. Yang penting kita tahu apa sih yang dimaksud dengan laju rata-rata, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih rumusnya nih. Ini rumusnya. Kita nggak perlu terlalu ribet-ribet lah sama rumusnya. Yang penting kita tuh ngerti aja konsepnya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Kita copy paste aja dulu. Rena berjalan ke timur sejauh 80 meter. Oke, kalau timur berarti maksudnya maju ke depan sini ya guys ya. Kemudian berbalik arah ke barat menempuh jarak 50 meter. Oke, kita ketahui dulu. Dia jalannya maju kan. Maju 80 meter terus mundur 50 meter. Perjalanan tersebut memerlukan waktu sebanyak 50 second atau 50 detik. Wah, kayaknya nggak masuk akal sih 80 meter kurang dari 1 menit. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Rena dalam perjalanannya? Oke, di sini kita akan menghitung ya. Sesuai dengan teori yang tadi. Jadi, pertama kita harus mencari namanya perpindahan dengan jarak terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu, kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata itu berbeda. Di mana perbedaannya? Ya, kelajuan rata-rata ada sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita kan udah tahu nih, apa sih itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang udah dia lalui gitu. Berarti jarak sama dengan 80 meter ditambah 50 meter. Nah, 80 meter ditambah 50 meter sama dengan, ayo berapa? 80 tambah 50 sama dengan 130, bener nggak? Bener dong, 130 meter. Sorry ya guys, di sini hujan. Nah, ini adalah jaraknya ya. Ini adalah jaraknya. Lalu, berapa perpindahannya? Perpindahan sama dengan, kita kan tahu nih, perpindahan itu adalah seberapa jauh dia berpindah dari titik awalnya. Dia kan katanya bergerak nih. Dari titik awalnya sejauh 80 meter. Kemudian dia mundur. Mundur lagi sejauh 50 meter. Sama konsepnya kayak kita yang ngerjakan soal Tini sama Tono tadi. Berarti 80 pas dia maju ke depan dikurangi dengan 50 ketika dia mundur ke belakang. Sama dengan berapa tuh 80 kurang 50? 80 dikurangi 50. Bentar ditulis meternya dulu. Meter ya. 50 meter. 80 dikurangi 50 sama dengan 30 meter guys. Nah, kayak gitu. Nah, kita udah tahu nih jarak. Kita udah tahu perpindahannya. Jaraknya 130 meter, perpindahannya 30 meter. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Berapa kelajuan rata-rata? Ingat, kelajuan rata-rata adalah jarak dibagi dengan waktu. Kita udah tahu nih, waktu sama dengan 50 second kan? Berarti kelajuan rata-rata sama dengan jarak
dibagi, kita harus pakai ini lagi kayaknya guys ya. Bentar, kita ke insert dulu. Aduh, nge-lag laptop aku. Kita ke simbol, kita morse ini deh. Nah, jarak dibagi dengan waktu berarti sama kelajuan rata-rata sama dengan 130 meter dibagi mana ya? Oh ya, ini tanda bagi, kita copy dulu ya guys ya, biar nggak ribet. Dibagi dengan 50 second. Berapa tuh jawabnya? 130 dibagi dengan 50. Sama dengan 2,6 meter per second guys. Kayak gitu. Ini kelajuan rata-rata ya. Sekarang kita hitung kecepatan. Kita hitung kecepatan ya. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kecepatan rata-rata sama dengan berapa tuh? 30 meter dibagi 50 second sama dengan berapa tuh? 30 dibagi 50. 0,6 meter per second. Itulah kelajuan dan kecepatannya. Tanpa harus kayak ngapalin rumus bahwa X dikurang X, Y dikurang Y. Yang penting tuh kita ngerti konsepnya. Dan kita coba cek ya, jawabannya benar atau enggak. Kita nggak pakai rumus kayak gini loh. Kita cuman ngerti konsepnya aja. Dan jawabannya kan bener guys. Bener kan guys? Nah, 2,6 dengan 0,6. Simple kan sebenarnya kalau kita ngerti konsepnya. Dan ini adalah materi kita yang pertama guys ya. Nanti kita akan menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, fisika itu gampang dan sangat menyenangkan. Dan kalau kalian ngerti, fisika itu sangat keren guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. My hero, show me what I gotta do. Made up my mind, wanna be like you, don't care whatever people say. I know I'll be service you. I know I will. Sometimes anything doesn't go wrong.